pengalaman di perusahaan juga ya Pak ya. Boleh, silakan Mas. Eh, kita udah menerapkan ini autonomous maintenance. Jadi tentu member dari mesin atau operator juga melakukan pengisian check-sheet di pagi hari gitu. Tetapi yang saya lihat mereka juga masih belum serius dalam pengerjaan autonomous maintenance-nya tersebut, Pak. Ya bisa dibilang asal isi aja lah yang penting udah keisi jadi maintenance gak berisik seperti itu Pak. Kira-kira sarannya untuk operator yang seperti itu bagaimana Pak? Oke, pertama tanyain dulu Mas, kenapa? Kenapa mereka baru ngisi hanya formalitas? Kita harus dengerin dulu kata mereka apa. Saya ambil contoh kayak saya gini, waktu saya training seluruh operator untuk bersihin mesin ya, ntar saya cari videonya. Jadi waktu itu saya minta mereka ngebersihin, terus mereka, jadi karena baru mulai, kita nggak punya model dong. Nah, waktu itu saya yang jadi modelnya, Mas. Model bersih-bersih mesin. Dan saya bilang sama operator bahwa mereka bisa ngelakuin itu hanya dalam waktu 5 menit. Yang tadi saya cerita tuh. Nah, masalahnya langsung ada salah satu operator yang operator lama saat itu. Jadi dia bilang gini, eh karena saya waktu itu modelnya pakai mesin yang ada di gudang, operator itu bilang gini, lah wajar lah Pak, Bapak bisa ngelakuin dalam waktu 5 menit. Kurang. Karena Bapak make mesin yang ada di gudang. Dan itu bukan mesin yang dipakai kita dijahit, Pak. Bukan mesin yang dipakai tiap hari. Jadi intinya nggak mungkin bisa itu dalam waktu 5 menit. Ya, terus menurut Ibu berapa? Itu kayak 15 menit, Pak. Kalau 15 menit kelamaan, Pak, saya nggak mau. Nah, kata dia gitu. Jadi dia langsung nentang. Dan yang lain yang tadinya udah mau oke, jadi ragu. Apa yang saya lakuin? Saya dengerin udah pasti. Yang penting saya tahu kenapa keberatannya. Kedua, saya bilang gini, oke Bu, besok kita uji di mesin Ibu. Jadi nanti tungguin ya Bu ya, besok kita ketemu di line produksi, kita trial langsung di mesin Ibu. Besok pagi, saya udah nungguin tuh, buka setengah 7 pabrik, setengah 7 kurang saya udah ada di line. Saya bawa laptop, saya bawa handycam untuk ngerekam. Saya udah nungguin di line itu, jadi saya tanya line berapa, saya tungguin. Dan saya bilang, waktu udah dibuka nih, si ibu itu datang, dia kaget ngelihat saya. Ngapain Pak? Ya ibu kan nggak percaya, saya buktiin. Kita buktiin bareng-bareng. Dia awalnya nggak mau. Lah, kan saya mau fair sama ibu. Ibu keberatan, saya terima. Tapi saya juga pengen tahu, tes langsung yuk, gitu. Dan itu shock terapi juga buat dia, karena diliatin teman-temannya. Nah, akhirnya saya bilang gini, nah udah sekarang gini aja. Ibu lihat lagi nih videonya, saya tunjukin di laptop saya. Ini urutannya. Jangan lepas dari urutan ini, harus sama. Jangan kecepatan, jangan lambat. Normal aja speednya, kata saya. Ibu ngelakuin ini ya. Udah, akhirnya dia ngelakuin tuh. Setelah dia ngelakuin, meskipun dengan muka cemberut gitu ya, saya rekam. Maksudnya, apakah sesuai waktunya kurang dari 5 menit pembersihan mesin selesai atau enggak gitu. Setelah selesai, saya langsung masukin ke laptop. Kita suruh nonton bareng di belakang layar, supaya nggak berisik. Saya liatin sama si ibu itu, berapa Bu? Ternyata hanya lebih 5 detik. Jadi waktu itu standarnya 4 menit 50, aktualnya 4 menit 55 detik. Dari situ akhirnya nggak ngomong gitu. Jadi balikin lagi, kenapa dia nggak mau itu satu. Terus kedua, yang tadi KPI mereka apa dulu nih Mas Fajar? Yang menurut mereka penting di kerjaan mereka apa? Dan apakah kegiatan TPM itu ngejawab atau ngebantu KPI mereka? Karena kalau enggak, wajar kalau mereka bilang, ah ini mah kan maintenance aja yang minta, ya udah kita isi aja, gitu. Karena mereka pikir apa? Oh nggak ada manfaatnya buat saya, orang ini mau untuk maintenance, gitu. Meskipun mungkin saya yakin Mas Fajar sudah sosialisasi. Mungkin pendekatan lain yang biasa dia lakukan ya tadi.
ini bagus loh, outputnya naik loh nanti kayak gini gitu loh. Atau tadi bandel nggak mau, ya udah gini aja deh Bu, nggak usah ngerawat. Kalau saya gituin aja. Ya udah gini, Ibu nggak usah ngerawat, saya nggak akan ngelaporin, tapi nanti kita sama-sama lihat apakah mesin Ibu baik-baik aja dan output Ibu baik-baik aja. Kalau iya, lakuin Bu, nggak usah ngerawat. Karena orang kayak gitu biasanya ya baru berubah ketika masalah baru terjadi, masalah sudah terjadi. Gitu. Itu Mas Fajar, ada feedback silakan. Baik, terima kasih Pak. Mungkin itu sudah cukup menjawab. Karena emang biasanya memang operator-operator yang lama yang merasa ya Oh pasti, eh, iya. itu diisi aja yang penting maintenance nggak berisik. Tapi kalau untuk Ya. operator baru yang kita lakukan sosialisasi, mereka memang benar-benar mau melaksanakan gitu. Jadi biasanya Ya. memang yang melakukan itu operator-operator lama gitu. Yes, karena operator Gitu lama itu Pak. berpikirnya gini, kasarnya gini ya kalau mereka mungkin ngomongnya tanpa rem ke kita mungkin ngomong gini, nih dari awal pabrik nih baru potong pita gua udah ada di sini gitu loh, lu baru dateng gitu, ngapain lu ngasih tahu kayak ginian gitu kasarnya, ngeribetin gua lagi gitu. Nah itu harus kita pakai pendekatan yang agak ekstrim. Ya udah Bu, nggak usah ngerawat, kita buktiin apakah memang dengan tanpa perawatan itu ngebantu ibu. Ini bukan soal ngebantu saya mah nggak nggak penting deh ibu lakuin gitu, gitu. Bilang aja langsung to the point. Gitu. Jadi pendekatan sama orang-orang kayak gini nggak bisa sama. Gitu. Jadi kita harus pakai yang agak ekstrim gitu ya, tapi tetap sopan.